Jadi kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Jadi apapun bentuknya asal dia masih ada hubungannya dengan pekerjaannya. Nah, hari ini kita fokus pekerjaannya adalah profesi kita sebagai olahragawan. Itu ya. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, begitu juga sebaliknya. Apalagi yang berada di lingkungan pekerjaan kita. Kira-kira pengertiannya bisa dipahami Bapak Ibu yang saya? Nah, suatu kasus dinyatakan sebagai kecelakaan kerja apabila terjadi unsur ruda paksa, yaitu cedera akibat peristiwa seperti terjatuh, terpukul, atau tertabrak. Itu contohnya. Jadi harus ada ruda paksanya, maksudnya kadang-kadang ada yang lapor saya kena kecelakaan kerja tapi nggak kenapa-napa, nggak kecelakaan, nggak terbentur, nggak terdorong, nggak terjatuh karena ngerasa pusing. Nah, itu tidak bisa dinyatakan kecelakaan kerja. Itu nanti masuknya ke ranah BPJS kesehatan. Itu harus ada unsur ruda paksanya di dalam situ. Nah, itu di situ Bapak bisa lihat ada perjalanan dinas ya. Itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang umpamanya kayak kita nih atlet, lombanya kan nggak selalu di Balikpapan. Kalau ada lomba ini nanti rencana di NTB ya Pak ya. Nah, ada resiko selama perjalanan menuju NTB, itu kita kategorikan perjalanan dinas masih menjadi tanggungannya BPJS Ketenagakerjaan. Apa aja Pak yang ditanggung? Yang pertama biaya pengangkutan. Maksudnya biar semuanya nanti bentuknya layanan langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar uang karena semua rumah sakit yang ada di Indonesia ini sudah menjadi pusat layanan kecelakaan kerja. Jadi tinggal tunjukin kartu, di sana langsung dirawat, dilayani sampai sembuh. Rinciannya ada di pengangkutan darat 5 juta, laut 2 juta, udara 10 juta tuh artinya si tenaga kerja tadi, si atlet tadi, si penggiat olahraga tadi, apabila terjadi kecelakaan kerja dari lokasi pekerjaan menuju rumah sakit perlu biaya angkut. Kalau darat kita beri maksimal 5 juta. Tapi kalau seandainya kwitansi yang dilampirkan 400.000, berarti biaya yang diganti BPJS berapa? 400.000. Cost ya. Iya. Kadang-kadang juga ada aja yang bikin kwitansi umpamanya 2 juta dari Sepinggan ke Siloam. Ya secara logika pun akan kita hitung, secara aktuaria pun nggak akan kita berikan apabila tidak sesuai. Kemudian ini bisa digabung Bapak, maksudnya darat, laut, udaranya apabila si penggiat tadi diobati di daerah kita ini istilahnya tidak maksimal gitu ya, perlu harus tunjukkan ke luar daerah ya, sampai ada yang ke Singapura kemarin itu. Nah itu bisa di mix, maksudnya biayanya masih bisa meningkat gitu, untuk biaya angkutnya. Kemudian untuk biaya pengobatan dan perawatan itu selama indikasinya medis tidak ada limit. Jadi dia tidak bisa dibatasi, memang negara bikin aturannya tidak boleh membatasi. Jadi kalau Bapak tanya sama saya, memang ada yang biayanya sampai ratusan juta, yang miliaran pun masih kita bayar sampai sekarang, karena memang sudah jadi tanggungan negara. Memang ada gitu ya kecelakaan sampai miliaran? Banyak banget, apalagi resiko pekerja resiko tinggi. Kemarin yang di Balikpapan yang itu Gojek itu sampai sekarang masih pengobatan Pak, sudah 500 jutaan dan masih dirawat. Karena memang yang masih yang cedera kepala itu harus bahasan itu bongkar pasang, operasi kepala itu sudah ratusan juta dan sekarang masih kita rawat. Kemudian itu biaya pengobatan dan perawatan. Selanjutnya biaya sementara tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja. Jadi kadang-kadang ada peserta itu kecelakaan kemudian dirumahkan sama pemberi kerjanya kan. Nah itu harusnya gajinya harus dibayar. Kadang pemberi kerja tidak membayar gajinya itu karena merasa tidak kerja ya. Harusnya secara peraturan perundangan dibayar. Nah nanti upah yang telah dibayarkan itu akan kita diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Makanya ada sementara tidak mampu bekerja. Nah dari kecelakaan kerja ini Pak, kan akibatnya ada 3. Sembuh tanpa cacat, sembuh dengan cacat, atau meninggal dunia. Ya, biasanya 3 kan akibatnya. Sembuh tanpa cacat, sembuh dengan cacat, atau meninggal dunia. Kalau sembuh tanpa cacat ya sudah selesai, pengobatannya selesai, tidak ada biaya yang harus dibayarkan lagi, kita yang membayar ke rumah sakit, selesai. Kemudian sembuh dengan cacat, artinya biaya pengobatannya dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan, kecacatannya
dihitung oleh dokter okupasinya yang bagian kecelakaan kerja, persentasenya kita bayarkan sebagai santunan kecacatan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah ada rumusnya gitu ya. Nah, itu menjadi santunan kecacatan. Kemudian yang meninggal dunia. Nah, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu 56 kali upah yang dilaporkan. Jadi kalau BPU yang kita nanti akan ikuti itu dasar upah paling kecil digunakan itu 1 juta. Jadi kalau 56 tuh 56 kali upah yang dilaporkan. Jadi 56 juta. Siapa Pak yang menerima Pak kalau meninggal dunia? Ahli waris pertama pasangan istri atau suami. Kemudian kalau tidak ada ke kalau belum menikah berarti kembali ke orang tua. Jadi tidak bisa juga kita lingkain ada istrinya mau diserahkan ke anak, itu tidak bisa. Kalau dia belum menikah tapi tidak punya orang tua, belum menikah, saudaranya ada. Kalau saudara kandung ada, saudara kandung. Kalau tidak ada, kakek neneknya juga masih bisa. Gitu. Kemudian kalau santunan cacat itu ada hitungannya sendiri, persentasenya itu biasanya ada Pak di dalam Perundangan Nomor 13 itu udah ditentuin, ini tubuh manusia ini udah dihargai nih segini berapa itu menjadi santunan